Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nano Wahyudi dari GI Nusantara. Kali ini kita akan mereview rumah Ibu Nora yang ada di Krian. Kalau Krian ini masuknya di Sidoarjo teman-teman ya. Jadi awalnya dari rumah ini dibangun dengan klien sendiri, kurang lebih 50%-an kira-kira. Dari sampai atap, tembok masih mentahan, ada yang peluruan sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Oke, kita ikutin kami terus sampai betul-betul selesai biar tahu apa aja yang kita renovasi dan sampai budgetnya juga berapa. Oke teman-teman. Oke, rumah ini dengan lebar 10 kali 20 cukup lumayan luas, dan rumah ini basicnya tinggi banget teman-teman. Jadi untuk area depan kita awalnya emang nggak ada pagarnya, nggak ada pagar matinya juga, kita kasih pagar mati, dan untuk desainnya kita rubah sedikit. Waktu itu sudah ada desainnya dan dia juga ikut arsitek lain, kita yang meneruskan seperti itu. Untuk area pagar ini kurang lebih 5 meter ya, tingginya sekitar 2,10 meter. Untuk karpetnya sendiri ukuran 5 kali 3. Oke, kita masuk di area karpetnya atau area halaman depan. Dan di sini kita ada pagar motor, bukan motor ya, pagar buat akses jalan. Oke, di area sini sengaja kita bikin seperti ini karena nantinya ke depannya ini bagus buat taman ya. Jadi ada mungkin anting putri, bonsai dan lain-lain, ini bagus banget. Oke, di sebelah sini ada kamar. Ini sebenarnya kamar, jendelanya kalau jendela kita rubah juga, jendela dari kami juga kita rubah. Waktu itu jendela gede banget ya, menurut saya kurang ideal lah ya. Terus kita kasih garis-garis tegas atau tali air biar kelihatan rumah ini tinggi, sudah lebar kelihatan tinggi lagi. Oke, di depannya teras kita kasih batu kerikil supaya kelihatannya seger ya teman-teman, nggak langsung di plester atau di keramik. Oke, sudah saya jelaskan tadi ukuran dari kalau karpetnya sendiri ini kurang lebih 3 kali 4,5 teman-teman ya. Oke, dan di sini kita kasih pagar pintu garasi sliding ini teman-teman. Ini kurang untuk bahannya 4 kali 6 ya. Ini ada holo kurang lebih 1 kali 2 ya. Oke, terus sebelah kiri saya ini ada tali air supaya kelihatan bagus dan estetik mungkin ya teman-teman. Untuk plafon kita, karena beliau minta plafon seperti ini, kita kasih plafon ada segi 4, ada lubang 4 ya, agak ada klasik-klasiknya teman-teman. Untuk budget rumah ini kurang lebih 419 juta. Dari mulai renovasi, keramik, pagar, dan semuanya sama interiornya, ada kitchen set. Oke, untuk teras ini kurang lebih 3,5 kali 1,7 ini ya. Terus ini di sini ada pilar, terus di finishing granit, kanan kiri ada lampu 2 arah, spotlight. Kalau untuk ini kita ganti pintu, kayaknya pintu ini nggak ada di RAP, kita bonusin teman-teman ya. Pintu ini ukurannya 2,8 tingginya. Kalau lebarnya normal 120, ada jendela kanan kiri, terus kita melamin ya. Oke, kita masuk. Sekarang kita ada di ruang tamu. Ruang tamu ini kurang lebih 3 kali 3. Untuk tinggi plafon kurang lebih 4 meter ya. Jadi cukup tinggi. Sebenarnya basicnya dari rumah ini masih ada. Kalau ini dibikin 4,5 meter atau 5 meter ini masih ada. Ya kita lebih ideal aja ya perhitungannya kita. Oke, sebelah kiri saya ini ada sofa. Menurut saya sofa ini terlalu besar ya teman-teman. Sofanya dari kliennya sendiri ya.
Oke teman-teman, kita sekarang ada di ruang tengah. Ruang tengah ini kurang lebih ukurannya 4x8, cukup luas dan cukup besar karena rumah ini emang besar ya. Jadi dibikin ruang tengah yang cukup lumayan besar, mungkin buat kumpul keluarga, atau sebelah ini bisa dibuat ruang keluarga atau TV yang lain-lainnya. Jadi masih banyak space-nya di sini ya. Terus sebelah kanan saya ini ada, atau di posisi agak ke selatan ini, depannya dari taman ini dikasih tempat makan, meja makan. Ini dari kliennya sendiri ya teman-teman ya. Oke, dari plafon sama tingginya kurang lebih 4 meter. Dibikin seperti ini, ada klasik-klasiknya karena beliau minta seperti ini ya, kita sesuaikan dengan desainnya. Oke teman-teman, jadi di rumah ini ada kamar 4, terus ada gudang, ada musola, ada apa namanya, nggak tahu, banyak ruangannya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bahas ruang kamar di depan dulu. Untuk kamar depan ini kita pakai bahan multiplex, kita finishing duko ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kamar buat kamar anak ini mungkin ya. Ini kamar tidur depan 3x3,2. Untuk plafonnya lebih pendek dari plafon yang depan, kira-kira 3,2. Oke, granit sama. Terus di depannya kamar sini, atau di antara dari kamar sini kita kasih kamar mandi. Untuk kamar mandi spesifikasinya ini ada pintu alumini, lebarnya sama ya, standar ya. Kamar mandi ini 3 kali berapa ini ya? 3 meter kali 1,5. Tapi di sini ada ruangan lagi. Ini buat wudhu, atau mungkin ini buat apa ya? Ya, mungkin bisa buat wudhu, buat terasu juga. Di sini ada shower. Tingginya dari keramik ini kurang lebih 3 meter. Full keramik ya. Terus ada exhaust fan, ada lampu, ada kloset duduk, ada jet shower. Kamar tidur ini ukurannya sama depan 3x3 ya. Untuk plafonnya sama. Di sini ada jendela supaya bisa mungkin segera teman-teman ya, kalau kita buka ya langsung menghadap ke taman. Oke, ada gorden dari kliennya. Kita ke kamar nomor 3. Kamar nomor 3 ini sama, ini lebarnya sama. Tapi untuk plafon di kamar ini dari kliennya sendiri, plafon gypsum. Ini dari kliennya ya teman-teman ya. Terus ada jendela, bisa ngelihat carport, atau cukup lumayan pencahayaannya teman-teman ya. Ini adalah kamar utama, ukurannya lebih lebar dari kamar-kamar yang depan. Kamar utama ini ukurannya 5,5 kali 4. Sama, kalau ini banyak jati ya teman-teman ya. Sebagai jati, sebagai dari multiplex. Oke, kamar ini cukup luas ya. Tapi kamar ini sudah ada seperti ini, kita hanya ngecat sama keramik aja. Terus ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam juga sama dari bawahnya rumahnya ya teman-teman. Kita hanya ngecat aja. Oke. Di sebelah kanan saya ada musola. Untuk musola 2,5 kali 2 ya. Cukup lah buat berjamaah 4-5 orang cukup lah. Oke, kita akan lihat dapurnya, karena dari renovasi ini kita juga menyediakan interior seperti backdrop, terus kitchen set, furnish, semuanya kita juga menyediakan, interior semuanya kita menyediakan. Untuk rumah ini Bu Nara sendiri pesan hanya kitchen set, dapur kotor dan dapur bersih. Oke, kita lihat dapur bersihnya dulu. Untuk area dapur bersih ukuran 3,2 kali 3 meter, ini cukup agak luas sedikit ya teman-teman ya. Kalau untuk tingginya dari kabinet ini 1 meteran ya teman-teman ya. Di sini ada bukaan kayak gini ya. Untuk warnanya abu-abu dengan putih, dan untuk mejanya ini kurang lebih 85, dan tingginya dari granit ini 80 ya. Ada kompor. Kalau ini sama ini dari kami kayaknya, dari Ci Nusantara kayaknya. Sudah laci-laci ya, ada kabinet-kabinet untuk penyimpanan piring-piring dan lain-lain. Oke, ini juga dari kita, ini kayak lemari ini teman ya. Oke,
Untuk area dapur kotornya ukurannya 3 kali 2,5, lebih pendek sedikit. Ada cok hood, kompor, dan sink lebih dalam. Sepertinya ini dari kliennya yang ininya ya, bawaan dari kliennya. Terus kayak dari kami juga. Terus di sebelah sini ada tempat cuci jemur dengan ukuran 3 kali 1,5. Oke, ada jendela, ada roster, dan di belakang saya ini bisa ngeliat sawah atau view-nya langsung sawah, teman-teman. Oke teman-teman, di rumah ini ada garasi di dalamnya juga ya. Sebenarnya rumah ini muat 2 mobil, 1 mobil di dalam dan di luar. Oke, ini pakai pintu jati ya. Untuk tingginya 2,2. Oke, untuk garasi ini kurang lebih 3 meter kali 4 sampai 5 meteran ini teman-teman ya. Oke, ada keramik dengan ukuran 50 kali 50, emang sengaja dibikin model seperti ini ya, jadi biar kelihatan luas. Oke, plafonnya sama dengan yang di depan, kurang lebih 4 meter sampai 5 meter, 4 meteran. Jadi rumah ini dulu tidak ada voidnya, terus beliau minta void supaya pencahayaannya atau siang hari nggak perlu nyalain lampu teman-teman ya. Nah, untuk area taman ini ukurannya 3 kali 3, kita ada pintu lipat seperti ini, kanan kiri ya teman-teman ya. Pintu lipat, kalau dibuka enak banget sini, seger banget. Udara ini dari sebelah kiri saya atau dari lorong ini kita kasih roster, jadi masuk sini, enak banget. Oke, ada rumput sintetis dengan ketebalan 4 cm ya teman-teman ya. Ya, cukup tebal. Ya, terus ada tanaman kita sediain juga, terus ada batu alam, tingginya kurang lebih 4 meter. Ada spotlight atau lampu 2 arah. Dan ini juga sama, ada pot ya, sesuai dengan desainnya. Oke. Sekarang kita akan melihat area lorong. Untuk area lorong ini kurang lebih 1 meter kali 6,5 meter. Ya, ini kayaknya buat gudang ini ya. Ada buat gudang, terus ini ada roster supaya seger aja teman-teman. Ada udara masuk dari belakang. Oke teman-teman, kesimpulannya JI Nusantara itu bisa merenovasi dengan rumah keadaan apapun ya. Tetapi kita juga ada batas-batas budgetnya atau minimal budget. Mungkin daerah Mojokerto dan sekitarnya budgetnya sekian sampai sekian. Mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. JI Nusantara melayani pekerjaan seluruh Jawa dan Bali untuk desain seluruh Indonesia. Oke teman-teman, untuk bangun dan renovasi tergantung satu lokasi. Lokasi di mana? Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang kedua, kondisi rumah atau kondisi lahan. Itu sangat mempengaruhi dengan harganya. Yang ketiga, spesifikasi, kayak misalnya granit, terus marmer, dan plafon apa untuk kelistrikan, speknya seperti apa. Yang terakhir adalah desain. Desain juga menentukan budgetnya juga nanti, atau dan sebaliknya seperti itu. Karena beliau sudah mengizinkan review dari rumah ini, beliau juga sibuk banget. Terima kasih Bu Nora sudah memakai jasa JI Nusantara sebagai layanan jasa renovasi rumah impian. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang berkah. Insya Allah kerasan karena rumahnya nyaman banget. Kalau ada apa-apa bisa hubungi JI Nusantara karena ini masih berlaku untuk garansi. Oke, salam dari kami JI Nusantara, selamat seru.